Oke teman-teman, kembali lagi di konten It's Alfian Review Film. Film kali ini adalah film series yang berjudul Camp Coral SpongeBob Under Year, episode yang kelima. Di episode ini kita akan diperlihatkan bagaimana masa kecil dari anak Tuan Krab serta SpongeBob dan kawan-kawan. Kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan SpongeBob dan Patrick yang sedang mengambil makanan di dapur Camp Coral. Plankton sebagai pelayan memberikan mereka makanan itu. Terlihat juga Squidward yang sedang membawa kotak sereal makanan. Namun ternyata kotak itu berisi cacing. Ia pun lari dan dikejar oleh cacing itu. Sandy, SpongeBob, dan Patrick makan dan duduk bersama di situ. Tak lama kemudian ada pengumuman bahwa mereka untuk segera pergi ke danau yang bernama Yakimak. Anak-anak pun senang bergembira mendengar hal itu. Sampah-sampah sisa makanan dari anak-anak memenuhi halaman dapur milik Plankton itu. Plankton pun menyedot semua sampah dan membuangnya ke danau dekat dapurnya itu. Tak lama kemudian, ia memencet tombol hand sanitizer. Dan tiba-tiba ia berpindah ke ruang bawah dapur itu. Ia memanggil asisten komputernya. Ia menanyai tentang perkembangan klon atau robot Tuan Krab yang telah ia buat. Asisten komputernya menjawab sejauh ini gagal. Ini merupakan kegagalan kesekian kalinya. Plankton pun mengatakan ini tidak penting lagi, karena ia sudah mempunyai mesin penjual otomatis. Namun saat Plankton mencoba mesin yang telah ia buat itu, ternyata mesin itu gagal mengeluarkan makanan. Hal itu membuat Plankton kesal dan memaksa agar makanan itu cepat keluar. Namun mesin itu malah terjatuh dan menimpa Plankton. Plankton keluar dan membawa sebuah cup krim. Yang ia sebut itu adalah krim mutan. Plankton memberikan itu kepada sebuah babi laut. Saat babi laut itu memakan krim itu, babi laut itu berubah menjadi besar. Plankton pun senang dan menyuruh hewan itu untuk nurut kepadanya. Namun sayangnya Plankton malah diamuk oleh hewan itu. Impiannya untuk menguasai dunia masih belum selesai. Ia masih ingin mendapatkan formula Krabby Patty atau burger buatan dari SpongeBob. Di lain tempat, terlihat anak-anak bermain flying fox di danau. Sandy dengan mudah membuat para anak-anak terjatuh ke danau. Giliran SpongeBob dan Patrick bermain flying fox. Mereka bersama-sama meluncur. Hal itu membuat Squidward kesal. Sandy pun juga dengan mudah membuat mereka berdua jatuh ke danau. Akhirnya waktu makan telah tiba. Anak-anak menuju ke tempat makanan berada. Namun SpongeBob dan Patrick masih saja ingin bermain flying fox. Hungry. Saat SpongeBob dan Patrick menuju ke dapur camp, terlihat dapur itu sudah tutup. Dan Plankton hanya memberikan sebuah roti bungkus kepada mereka. Di bawah dapur terlihat Plankton yang izin ke asisten komputernya untuk pergi keluar mencari bahan makanan. Ia pun dengan baling-baling ia terbang keluar dari dapur itu. Terlihat Patrick yang masih kelaparan. Ia pun mengajak SpongeBob untuk masuk ke dapur dan mencari makanan di dalamnya. Sempat kesulitan membuka gerbang di dapur. Patrick dengan mudah mencongkel dan akhirnya mereka masuk ke dalam dapur itu. Ia mencari makanan yang ada di situ, namun mereka tidak menemukan satu saja. SpongeBob tak sengaja memukul botol hand sanitizer itu dan membuat mereka menuju ke bawah dapur itu. Di situ mereka melihat alat-alat Plankton dan sekaligus klon dari Tuan Krab yang gagal dibuat oleh Plankton.
Patrick melihat roti di situ dan memakannya. Tak lama kemudian, asisten komputer dari Plankton pun datang. Asisten komputer Plankton itu memberitahu di mana Plankton menyimpan makanan. Asisten komputer itu pun memunculkan mesin penjual makanan milik Plankton. SpongeBob dan Patrick pun kagum dan senang melihat itu. Patrick menekan tombol-tombol di situ, namun makanan tidak mau keluar. Asisten robot itu pun mendorong mesin makanan itu dan mengakibatkan mereka tertindih dan pecahlah kaca depan mesin makanan itu. Semua makanan pun terjatuh dari mesin itu. Patrick dan SpongeBob membawa banyak makanan ke campnya. Di camp, mereka dengan lahap memakan makanan buatan Plankton itu. Tak lama kemudian, berubahlah mereka menjadi besar dan jelek. Mereka pun malah senang menjadi monster yang jelek. Squidward yang terganggu dengan suara mereka menegur mereka. Namun tampaknya Squidward ini tak menghiraukan jika SpongeBob dan Patrick ini telah menjadi monster yang sangat besar. Plankton kembali ke markasnya dan menyadari jika makanan di mesinnya sudah tidak ada. Asisten komputernya memberitahu jika SpongeBob dan Patrick sudah mengambilnya. Plankton pun segera memantau mereka yang kini sudah berubah menjadi monster. Kini ia merasa bersalah dan tak mau dianggap gagal. Ia pun segera membuat obat untuk mengembalikan SpongeBob dan Patrick agar kembali seperti semula. Setelah membuat obat itu, ia mencoba terlebih dahulu ke babi laut yang sudah ia buat menjadi besar. Dan ternyata obat itu berhasil membuat para babi laut mengecil seperti semula. Keesokan harinya dengan panah yang dikasih obat, ia terbang menggunakan baling-baling untuk mencari SpongeBob dan Patrick. Terlihat SpongeBob dan Patrick yang membuat anak-anak yang sedang bermain menjadi ketakutan. Patrick dan SpongeBob menuju ke arena Flying Fox dan mereka bertemu dengan Sandy Jig. Akhirnya mereka bermain Flying Fox bersama dan Sandy kali ini kalah dengan SpongeBob dan Patrick. Sandy terpental ke atas dan saat itulah Plankton yang sedang membidik SpongeBob dan Patrick tersenggol Sandy dan membuat panahannya itu malah mengenai Larry yang sedang angkat besi dan akhirnya Larry pun berubah menjadi kecil. Patrick dan SpongeBob menyeberkan diri ke danau dan mereka terbawa arus ke tepi danau. Dan Plankton akhirnya berhasil membuat mereka terpanah dan membuat mereka berubah menjadi bentuk semula. Next, kita diperlihatkan Tuan Crab bersama dengan anaknya yang masih kecil. Anak itu bernama Pearl. Tuan Crab terlihat duduk di mejanya menghitung dan merapikan uang yang ia punya. Ia pun izin pergi keluar ke anaknya itu dan membawa uangnya keluar. Namun belum lama ia keluar, Tuan Crab mendengar kegaduhan di campnya. Ia pun panik dan kembali masuk ke dalam campnya itu. Ia melihat Pearl yang membuat lemari loker milik ayahnya itu berantakan. Tuan Crab pun mengatakan bahwa ia tidak bisa meninggalkannya sendirian. Ia butuh babysitter. Ia pun pergi keluar menggendong anaknya itu dan mencari orang yang mau dititipi dan mengasuh anaknya itu. Tak lama kemudian datanglah SpongeBob. Ia menunjukkan ke Tuan Crab bahwa ia sudah bisa mengikat simpul pelintir. Namun Tuan Crab tidak peduli dan sibuk karena ia sedang mencari babysitter. SpongeBob mengatakan bahwa dia adalah pengasuh yang hebat. Namun Tuan Crab tidak mempercayainya jika SpongeBob ini bisa mengasuh anaknya itu. Walaupun SpongeBob berusaha membujuk Tuan Crab, namun tetap saja Tuan Crab ini tidak mempercayai SpongeBob. Karena Tuan Crab butuh yang lebih dewasa dan bisa bertanggung jawab. Akhirnya Tuan Crab pun menuju ke camp di mana dihuni salah satu orang yang kaya raya. Tuan Crab mengatakan, "Bisakah kau merawat bayi kesayanganku ini?" Wanita itu menjawab, "Aku rasa tidak." Namun Tuan Crab memaksa dan menyerahkan anaknya itu kepada wanita tersebut. Tuan Crab pun pergi dan mengatakan jangan memberikan anaknya itu kepada SpongeBob. Tampak wanita itu yang menenteng Pearl kecil.
Wanita itu menunjukkan Pearl kecil kepada dua anaknya. Pearl pun mulai berperilaku nakal dan menarik kalung dari wanita itu. Tentu saja wanita itu menjadi kesal. Terlihat Bubble Bass kecil dan kawannya yang sedang bermain ular tangga. Tak lama kemudian terdengar ketukan pintu. Bubble Bass pun membuka pintu dan datanglah wanita tadi yang membawa Pearl kecil. Wanita itu langsung memberikan anak Tuan Crab itu kepada Bubble Bass dan pergi sembari mengatakan jangan memberikan anak itu ke SpongeBob. Mereka pun melanjutkan bermain ular tangga dan terlihat Pearl kecil yang tenang-tenang saja. Namun tak lama kemudian Pearl buang air. Namun untungnya Pearl kecil ini memakai popok. Namun tampaknya Pearl buang air banyak sehingga membuat popoknya membesar. Dan akhirnya camp dari Bubble Bass ini dibanjiri oleh air. Akhirnya Bubble Bass memberikan Pearl kecil ke beberapa anak di camp sebelah. Mereka pun tidak bisa menolak. Dan sebelum pergi Bubble Bass juga mengatakan agar tidak memberikan Pearl kecil ini kepada SpongeBob. Namun akhirnya para anak-anak itu menyerah juga dan memberikan Pearl kepada SpongeBob yang dengan siap menjaga anak dari Tuan Crab itu. Patrick dan Sandy yang sedang bermain catur didatangi oleh SpongeBob yang membawa anak dari Tuan Crab itu. SpongeBob mengatakan kepada mereka siapa yang aku bawa. Namun mereka tidak menghiraukan karena sedang sibuk bermain catur. Akhirnya SpongeBob membawa Pearl kecil ini ke Squidward yang sedang bermain klarinetnya. Ia pun marah dan menyuruh SpongeBob untuk segera keluar. Pearl pun tampak suka dengan klarinet yang dimiliki oleh Squidward itu. Bahkan Pearl sempat meniup klarinet dari Squidward itu. Namun akhirnya Squidward mendorong keluar mereka dari gamenya. Di luar SpongeBob mendapatkan kereta bayi dan menidurkan Pearl kecil di kereta bayi itu. Tak lama kemudian datanglah Marlin dan adiknya. SpongeBob memperkenalkan Pearl kepada mereka. Sampailah tiba-tiba Pearl menangis karena minuman di kempongnya itu telah habis. Namun dengan sigap Marlin mengeluarkan tabung berisi minuman. SpongeBob pun segera mengisi kempong itu. Ketika SpongeBob dan Marlin asik berbincang, adik Marlin ini mendekati Pearl. Pearl pun mengeluarkan uang dan menyuruh adik Marlin itu untuk menggantikan posisinya. Adik Marlin ini pun menerima tawaran dari Pearl itu. Pearl pun pergi dari situ. Saat SpongeBob akan memberikan kempong kepada Pearl, ia terkejut karena tidak menemukan Pearl di situ, melainkan malah adik dari Marlin. SpongeBob pun lari dan mencari Pearl. Ia menanyai Sandy dan Patrick, namun mereka tidak memperdulikan SpongeBob. Akhirnya SpongeBob menanyai Squidward. Squidward yang awalnya tidak menghiraukannya, akhirnya ia juga membantu SpongeBob untuk mencari anak dari Tuan Crab itu. Sebagai pancingan, Squidward memainkan klarinetnya. Mereka menemukan Pearl yang berada di atas pohon. Mereka menyuruh Pearl untuk segera turun dari pohon itu. Pearl pun turun dari pohon itu dalam keadaan pusing. Pearl pun malah berlari dari mereka. Mereka pun mengejar Pearl hingga akhirnya SpongeBob dan Squidward ini terpental menuju di atas siput besar. Ketika mereka turun dan menangkap Pearl, siput itu marah dan mempontang-pantingkan Sponge dan Squidward itu. Namun Pearl tiba-tiba mengeluarkan otot di badannya dan memukul siput itu hingga masuk ke gelembung. Akhirnya siput besar itu mengantarkan mereka pulang dan Pearl pun kembali ke orang yang pertama kali dimintai ayahnya menjaga tadi. Dan tak lama kemudian ayahnya pun datang menjemputnya dan film ini pun berakhir. Bye bye teman-teman.